Tugas dari yang diberikan pada Dirjen Bina Upaya Kesehatan adalah memaparkan kebutuhan dan strategi yang kita persiapkan dalam membangun e-hospital di level nasional. Berikut. Ini sekedar mungkin sebagian sudah tahu, tetapi ini adalah gambaran organisasi di dalam Kementerian Kesehatan, terutama di Direktorat Bina Upaya Kesehatan yang dulu namanya Direktorat Bina Pelayanan Medik. Ada 5 direktorat. Ini Direktorat Jenderal, ada 5 direktorat di sini: Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Upaya Keperawatan dan Penunjang Medis, serta Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, dan terakhir ada Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. Saya berada di Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. Tugas pokok dari Dirjen BUK ini adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan upaya kesehatan. Jadi perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi kita mencoba melihat arah dan kemudian menjalankan. Nah, termasuk dalam e-health ini, e-health dan e-hospital ini sudah lama menjadi wacana di kami, dan kita sebetulnya sudah termasuk dalam apa yang menjadi prioritas kami, yaitu bagaimana kita mendapatkan data-data rumah sakit ini dengan cepat dan real time seperti itu, dan integrasi data dari setiap hospital supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dan lain-lain. Jadi e-health dan e-hospital ini sudah menjadi hal yang kita persiapkan saat ini. Selanjutnya fungsi, kalau kita lihat ini beberapa penjabaran fungsi umum dari Direktorat Jenderal BUK. Dan kalau kita kaitkan dengan e-health, maka kita sudah melakukan perumusan kebijakan ini, ya, artinya kita sudah putuskan bahwa e-health adalah hal yang penting, dan saat ini sedang dilaksanakan beberapa uji coba, terutama dalam hal e-hospital, dan data dasar dari hospital ini sedang dicoba dijalankan. Kita juga sudah mempersiapkan beberapa e-health yang lain, ya, e-conference, e-medik dan sebagainya. Dan ini juga kita tidak akan pungkiri, nantinya kita akan membuat NSPK seperti standar dari suatu tugas kementerian, membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria di dalam bidang upaya kesehatan. Kemudian tentu akan ada pembimbingan teknik dan pelaksanaan administrasi di dalam Direktorat Bina Kesehatan Dirjen BUK ini. Jadi kalau kita lihat fungsi kita terkait dengan e-health, semua sedang dalam track yang baik, dan mudah-mudahan akan mendorong upaya untuk layanan informasi teknologi terhadap rumah sakit ini dengan terintegrasi dan menggunakan cara-cara atau teknologi yang mutakhir. Berikut. Ini adalah data tentang rumah sakit kita. Kalau kita perhatikan, yang terbanyak masih dari data rumah sakit Pemda atau pemerintah, itu jumlahnya kecil sekali sih, 400-an, ya, dan kemudian rumah sakit yang dimiliki oleh organisasi sosial itu juga sangat menonjol, berjumlah sekitar 500-an, ya. Jumlah rumah sakit seluruh 1721, 415 ini adalah rumah sakit Pemda atau pemerintah, sedangkan 500-an itu rumah sakit yang dimiliki oleh organisasi sosial. Jadi bersaing, ya, organisasi sosial artinya swasta dengan pemerintah jumlahnya hampir sama, atau malah lebih banyak mereka yang memiliki organisasi sosial, rumah sakit yang dimiliki oleh organisasi sosial. Slide berikut ini menggambarkan kondisi atau jumlah rumah sakit berdasarkan kelas, baik rumah sakit publik maupun rumah sakit private atau swasta. Di sini kelihatan bahwa memang di jumlah rumah sakit itu masih didominasi oleh rumah sakit privat, ya, jauh lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit publik. Dan kalau kita lihat jumlah tempat tidur, begitu juga. Tabel di bawahnya jumlah tempat tidur ini mencapai 115.000, dan 100.000 diantaranya sebetulnya milik publik. Jadi kalau kita lihat di sini kelas 3 juga masih didominan oleh rumah sakit publik, baik jumlahnya terutama
Tapi kalau kita lihat persentase, maka kelas 3 itu persentase dari publik hampir mencapai setengahnya, sementara persentase dari rumah sakit private ini hanya sekitar mungkin 30% ya. Jadi ini gambaran keadaan rumah sakit kita. Tentang e-health ini, kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada berikut. Ini bahwa saat ini belum tersedia data dan informasi yang real time dan update-nya yang teratur gitu ya. Jadi kita belum memiliki itu real time, artinya sebetulnya update yang reguler atau update yang otomatis. Belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi, nanti kita lihat beberapa kendala, dan kemudian belum terintegrasinya secara menyeluruh. Jadi banyak rumah sakit memiliki sistem yang sendiri-sendiri dan pelaporan yang sendiri-sendiri, dan tentu karena belum menggunakan teknologi informasi terjadi lambatnya proses pelaporan. Nah, ini beberapa kendala yang kita temui dalam pelaksanaan e-hospital ini. Kadang-kadang data itu dikirim melalui, atau lebih banyak data, atau semua data saya rasa saat ini dikirim yang resmi, ya form-form itu dikirim melalui pos, tapi banyak yang tidak sampai. Pos ini bisa berarti memang kantor pos, tapi bisa juga mungkin pembantu orang sakit kali kalau di rumah sakit. Jadi petugas ya kadang-kadang ya banyak yang tidak sampai, data-data tidak sampai ke kami. Data terlambat sehingga tidak masuk ke dalam rekap, ini juga persoalan karena tidak seragam. Kita tahu kalau manual di atas manual itu bisa 1 hari sampai, bisa 1 minggu sampai. Jadi deadline atau laporan yang kita tentukan misalnya setiap 6 bulan sekali atau setiap setahun sekali pada tanggal tertentu itu jarang datang tepat pada waktunya. Sehingga kalau sudah deadline, kadang-kadang data kita sudah masuk, kita sudah rekap, lalu baru muncul data-data tambahan. Jadi ini juga hambatan yang mengganggu. Kemudian ada juga rumah sakit ini karena otonomi seperti ini, banyak yang tidak merasa perlu berhubungan dengan Kementerian Kesehatan secara langsung, sehingga mereka hanya melaporkan pada dinas kesehatan, dan ini juga menghambat kita ya, karena nanti dari dinas mengirimkan kalau mereka ingat barangkali dan atau kita ingatkan, tetapi banyak juga yang tidak sampai atau terlambat, dan tentu ada beberapa rumah sakit yang tidak mengirim sama sekali pelaporan-pelaporan yang kita minta. Ini tentu juga terkait dengan kendala yang ada di rumah sakit sendiri. Kita melihat bahwa sebagian rumah sakit masih manual, masih belum memanfaatkan IT. Kita jangan melihat rumah sakit yang besar ya. Kita tidak melihat rumah sakit swasta internasional yang besar. Tapi di daerah itu banyak sekali rumah sakit yang dimiliki oleh perorangan, yayasan-yayasan kecil dan sebagainya. Dan itu tentu masih mereka masih banyak yang jauh dari teknologi informasi. Jadi juga bagi rumah sakit yang sudah berinisiasi mengembangkan program teknologi informasi sendiri, mereka mengembangkan dengan cara sistem sendiri. Ada yang menyewa konsultan, ada yang memanfaatkan SDM IT-nya sendiri-sendiri, sehingga ini sulit untuk terintegrasi karena menggunakan sistem yang berbeda-beda, dan bahkan bukan cuma data yang berbeda-beda, tetapi sistem operasionalnya kadang-kadang berbeda-beda. Ini menyulitkan dalam sistem integrasi kita. SDM IT ini saya rasa di rumah sakit baru-baru ini saja merekrut ya, dan mengharuskan mungkin, sehingga masih masih terbatas dan masih belum memadai untuk pengembangan yang canggih. Kita juga masih belum diakui, masih belum memiliki Hospital Management Information System yang blueprint menuju Hospital Management Information System ini. Secara nasional ada beberapa yang kita harapkan dari rumah sakit untuk dilakukan adalah penyusunan standar minimal sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini mungkin kita akan coba lakukan dalam waktu dekat ini. Peningkatan SDM dan pelatihan ini juga dalam beberapa pertemuan sering disinggung, dan saya rasa hampir semua rumah sakit terutama yang berada di bawah Kementerian Kesehatan secara langsung atau rumah sakit vertikal ini sudah sepertinya sudah hal yang wajib ini melakukan pelatihan terhadap SDM IT khususnya. Kemudian kita juga mencoba menyusun aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang open source untuk rumah sakit. Ini dimaksudkan open source itu tidak selalu berarti terbuka penuh, tetapi mungkin aplikasinya itu bisa dimodifikasi oleh masing-masing rumah sakit sehingga mereka bisa menerapkan sistem itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mungkin kita memiliki suatu sistem
informasi data yang standar. Kita tentukan ini yang standar oleh BUK, kemudian aplikasi itu bisa dikembangkan. Tetapi tentu saja yang dikumpulkan atau yang diharapkan terintegrasi adalah yang standar ini. Nanti kalau mereka mengumpulkan atau mau melakukan modifikasi, karena ini menjawab hal ini menjawab beberapa permintaan dari rumah sakit daerah, karena kalau kita kasih aplikasi yang pasti atau yang sudah fix, mereka tidak bisa oprek lah, aplikasi itu tidak bisa dikembangkan oleh mereka sendiri ya, dan itu menghambat mereka. Padahal mereka memiliki ide-ide yang lain yang barangkali bagus dan perlu diakomodasi, sehingga mungkin kita akan mengembangkan sistem open source ini. Tetapi tentu saja secara berkala kita lakukan skenario-nya, nanti secara berkala kita lakukan pertemuan. Mereka yang pernah melakukan pengembangan mungkin kita akan lihat barangkali juga bisa bermanfaat untuk rumah sakit lain, sehingga nanti update dari sistem ini tentu harus disepakati oleh semua rumah sakit, update dari sistem yang dasar ini. Sementara pengembangan dari sistem ini mungkin bisa dilakukan oleh rumah sakit sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi nanti idenya adalah open source, tadi seperti saya sampaikan, dapat dikembangkan oleh seluruh rumah sakit. Jadi sekali lagi dikembangkan ya. Hasil pengembangan ini yang tadi tidak mutlak pengembangan itu akan kita akomodasi, karena tentu semua rumah sakit memiliki kepentingan yang sendiri-sendiri yang belum tentu dibutuhkan oleh rumah sakit lain. Jadi update-nya itu tentu harus melalui suatu konsensus di rumah sakit itu sendiri. Dan kemudian diakomodir dalam komunitas e-health dengan membangun homepage atau media elektronik. Ini juga menjadi suatu upaya kita ke depan. Berikut, kita akui di dalam Direktorat Jenderal BUK sendiri, kita masih belum memiliki blueprint yang mengarah ke IT dari Dirjen BUK ini. Saat ini pelaporan yang masuk sama tadi seperti sudah saya gambarkan, tidak tepat waktu. Kemudian pengelolaan penyajian juga masih manual ya. Setelah data kita olah masing-masing, kita ambil lalu kita olah sendiri-sendiri dengan secara manual, jadi belum otomatis. Dan yang memang menjadi kendala lagi adalah database dari unit eselon 1 masih terpisah. Bahkan bukan cuma unit eselon 1, tetapi unit eselon 2 di masing-masing Direktorat Jenderal itu kadang-kadang juga masih terpisah. Seperti data kesehatan jiwa, data keperawatan, data puskesmas, data rumah sakit itu ada sebagian yang sudah terintegrasi, tetapi ada yang masih belum. Begitu juga di Direktorat Jenderal yang lain ya, di DIKIA misalnya, data tentang ibu anak, data tentang yang lain-lain itu masih terpisah-pisah di direktorat masing-masing. Seperti juga di P2PL, jadi tergantung masing-masing pemegang program. Program TB misalnya dia punya data sendiri, program HIV mereka punya data sendiri. Nah ini yang masih belum terintegrasi di dalam lingkungan Kementerian Kesehatan. Saya rasa ini tantangan yang berat bagi kami, bagaimana dari program dari pusat dari Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi sedang berusaha mencoba mengintegrasikan seluruh data-data dari masing-masing program di Kementerian Kesehatan. Berikut, kita tahu bahwa kebutuhan data dan informasi untuk hospital ini cukup serius untuk kita realisasikan. Jadi informasi mengenai seluruh kegiatan yang ada di rumah sakit yang diperlukan sebagai dasar adalah data dasar rumah sakit, ketenagaan, kegiatan pelayanan, serta morbiditas dan mortalitas. Sebetulnya data-data ini sudah ada dalam form-form laporan yang rutin, tetapi belum dalam bentuk IT atau dalam bentuk tercomputerized yang baik. Ya, sehingga kalau kita bisa mendapatkan data ini, kita bisa mendapatkan data real time dan online. Berikut mungkin adalah ilustrasi yang tepat menggambarkan keadaan saat ini, bahwa dari existing rumah sakit sekarang ini kirim data secara manual dan kemudian diolah lagi di Dirjenbuk, dimasukkan, dilakukan rekapitulasi dan sebagainya, kemudian baru diolah lagi secara manual untuk menghasilkan report-report yang standar atau yang diperlukan. Dan kita inginkan sebetulnya tidak ada lagi proses itu, jadi rumah sakit bisa langsung memasukkan data real time melalui online dan atau melalui cloud system atau mengupload data, sehingga itu di book
tinggal menjadi satu data center dan pengolahannya juga udah otomatis keluar. Jadi semuanya itu bisa dijalankan atau bisa sangat efisien melalui business intelligence. Kita bisa mengeluarkan apapun yang kita perlukan dari data-data yang masuk tanpa melakukan analisis manual lagi. Tentu kalau kita melakukan hal yang spesifik pasti memerlukan beberapa hal yang analisis lebih lanjut, tetapi secara business intelligence kita harusnya bisa melakukan banyak hal dengan otomatisasi ini. Strategi yang kita lakukan adalah pertama membangun data center di rumah sakit, data umum dasar dan data individual pasien dengan data induk ya, atau data medik atau rekam medik yang online, dan kita lakukan implementasi bertahap. Jadi kita membangun data center dan kita akan implementasikan bertahap dengan teknologi baru. Sekarang kita sudah mengenalkan cloud e-cloud ya, dari Apple maupun Google juga sudah mulai menciptakan cloud ini, di mana kita bisa memasukkan data dan bisa disimpan di atas antah beratah di awan itu, dan kita bisa mengambilnya di mana saja. Jadi sistem ini sangat efektif menurut kami dan kita akan berkembang ke situ. Saat ini kita sudah mengembangkan 6 rumah sakit di Jakarta sebagai pilot project. Diharapkan pada tahun depan kita akan mengimplementasikan ini di seluruh rumah sakit vertikal dan rumah sakit kelas A. Setelah itu berikutnya tahapan-tahapan berikutnya tentu saja akan mengikuti. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah memiliki e-hospital ini dengan lebih terintegrasi. Berikut ini juga sedang diimplementasikan e-medical record dan sedang diupayakan atau dibantu oleh Telkom sebagai bagian dari CSR mereka. Saya lihat schedule acara, mungkin Telkom nanti juga akan mempresentasikan hal-hal apa yang terkait dengan e-medical record ini. Berikut saya rasa ini juga hal yang secara teknis apa yang akan kita lakukan. Rumah sakit dengan sistem informasi manajemen rumah sakitnya itu akan terhubung langsung. Saat ini semua rumah sakit vertikal sebetulnya sudah terhubung langsung dengan Kementerian Kesehatan. Kita punya konektivitas langsung dengan rumah sakit, dengan 33 rumah sakit vertikal. Dan juga sebetulnya kita memiliki connect langsung dengan seluruh dinas kesehatan di kabupaten kota. Jadi sebetulnya kita sudah memiliki backbone yang cukup canggih yang bisa dimanfaatkan, mungkin bisa dikembangkan nanti ke hampir semua rumah sakit pada akhirnya. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki sistem informasi manajemen rumah sakit, itu bisa memasukkan manual dan kemudian mengupload data itu ke web di BUK. Dengan demikian nanti kita bisa pengolahannya bisa lebih terintegrasi. Berikut, saya rasa ini adalah skematik bagaimana pemanfaatan. Jadi seluruh data di server bisa keluar melalui program-program bisnis intelijen, dan data-data yang keluar itu bisa disimpan atau melalui sistem internet protokol network, itu bisa diakses oleh user yang membutuhkan di mana saja, kapan saja. Berikut, ini adalah beberapa progres data umum dari rumah sakit kita. Jadi data umum, jadi yang kita kumpulkan beberapa data dasar atau data umum yang sedang kita lakukan, dan ada bisa dilihat di www.buk.dkes.go.id, bisa diakses secara langsung. Aplikasi ini berisi data dasar rumah sakit, ketenagaan dan fasilitas tempat tidur. Ini sudah real time, saya rasa bisa diakses, bisa dicek, dan data ini bisa diupdate oleh rumah sakit kapan saja. Jadi kalau rumah sakit itu form data ini ada perubahan, mereka bisa langsung memasukkan data perubahan tempat tidur, perpindahan tenaga dan sebagainya, mereka bisa update, dan tentu dengan ada tingkat otorisasi sendiri ya, mereka bisa melakukan updating seperti itu sehingga datanya real time. Jadi kita bisa melihat kebutuhan data yang real time di mana saja, kapan saja, dan bisa dimanfaatkan. Jadi siapapun yang menginginkan pemanfaatan data ini, silakan bisa langsung ke website kan. Jadi berikutnya saya rasa ini kesimpulan kita bahwa e-hospital sebagai sumber data dan informasi dibutuhkan. Kita setuju ini sebagai untuk pengambilan kebijakan tingkat nasional, ini sudah sepakat, tidak diragukan lagi. Kemudian Dirjen Bina Upaya Kesehatan sedang melakukan beberapa perubahan pelaporan, jadi dari manual ke elektronik ini sedang kita lakukan, dan rekapitulasi juga rekapitulasi dari data individual terutama rekam medis. Implementasi kita akan lakukan bertahap
Jadi tahun ini dimulai dengan 6 rumah sakit di Jakarta, dan kemudian kita tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan bantuan-bantuan dari pihak luar. Data yang sudah bisa dimanfaatkan adalah saat ini adalah data dari rumah sakit online. Silakan buka di website yang tadi saya sebutkan. Secara bertahap diharapkan seluruh rumah sakit akan terhubung aktif dengan sistem ini, entah dengan terhubung langsung, konektivitas langsung ke Kementerian Kesehatan, atau melalui upload dari data-data di BUK. Dan kemudian secara bertahap unit terkait dapat memanfaatkan data-data tersebut. Mungkin itu yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Firmansyah. Jadi Bapak Ibu sudah mendengarkan beberapa pemaparan dari Kementerian Kesehatan, terus kemudian juga dari di lapangan, aplikasi yang sudah dilakukan di lapangan, termasuk juga dari akademisi. Nah sekarang kita akan membuka sesi untuk diskusi. Saya kira mungkin kita masih ada cukup waktu. Segmen pertama untuk 4 pertanyaan. 1, 2, 3, 4 ya. Ya silakan.